Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Perdagangan yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Awal terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap pulau. Contohnya, Pulau Jawa memiliki komoditas utama dalam bidang pertanian, sementara Pulau Sumatera di wilayah pesisir komoditas utamanya berbagai macam sumber daya laut. Sehingga melalui perbedaan potensi tersebut terjadilah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perbedaan potensi setiap daerah menyebabkan tiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah tersebut menguntungkan. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan, dan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antara pulau. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, keterbatasan SDA, dan faktor produksi setiap daerah membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tiap-tiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Produk di setiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga, sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah dalam tujuan mencari produk dengan harga yang termurah. Manfaat perdagangan antar pulau, yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri.
Tujuan utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku impor disebut dengan importir. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin perawat mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Ekspor, yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Kemudian meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, dan lain-lain. Faktor pendorong ekspor, yaitu keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Kepandaian seorang eksportir dalam menangkap dan memanfaatkan peluang pasar dapat memperluas wilayah pemasaran. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, yaitu memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Kemudian menjalin persahabatan antar negara. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Kemudian memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Kemudian adanya transfer teknologi modern. Pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan barang impor berteknologi tinggi, sehingga mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kemampuan iptek dalam mengolah sumber daya, perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, keinginan kerjasama, hubungan politik dan dukungan negara lain, pasar bagi penjualan sisa barang dalam negeri, dan terjadinya era globalisasi. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional, yaitu peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang dan jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah dalam lingkup satu negara. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, negara diatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan.
Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Penggunaan kurs tukar. Dalam perdagangan antar negara, negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini pada materi perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.